Saat ini ada lebih dari 3 miliar smartphone digunakan di seluruh dunia. Ketergantungan kita terhadap alat canggih ini juga terus meningkat seiring bertambahnya waktu kita mengoperasikan smartphone. Dengan kondisi ini, kita akan lebih sering merasakan lowbat. Dampaknya, ketergantungan kita pada sumber listrik alias colokan pun meningkat. Ketergantungan akan colokan mendorong inovasi bergerak. Wireless charger kini telah diciptakan untuk mendukung aktivitas digital Anda dengan smartphone. Pengecasan induktif adalah cara paling populer dalam pengisian daya seluler tanpa kabel. Wireless Power Consortium memimpin penguasaan teknologi ini dengan standar Key Open Interface-nya. Untuk memahami cara kerjanya, kita perlu melihat teori yang mendasarinya, yaitu teori induksi elektromagnetik. Teori itu ditemukan Michael Faraday pada abad ke-19. Lewat teori itu, Faraday menjelaskan temuannya, bahwa melalui medan magnet bolak-balik, gaya gerak listrik bisa mengalir melintasi konduktor listrik. Pada dasarnya, elektromagnetik melibatkan dua kata kunci, elektrik dan magnetik. Elektrik atau listrik bisa menciptakan daya magnet, begitu juga sebaliknya. Namun proses itu tak begitu saja bisa terjadi. Dibutuhkan gaya gerak listrik di sana. Kita bisa mengingat bagaimana kita mempraktikkan teori ini di sekolah. Ketika kita menciptakan magnet dari paku yang dililit tembaga untuk menciptakan gaya gerak listrik. Penemuan Faraday tersebut memengaruhi perkembangan teknologi modern berbasis listrik. Namun, penemuan Faraday tetap membutuhkan medium kawat tembaga atau kabel untuk mengantarkan listrik, termasuk charger smartphone konvensional yang masih menggunakan kabel. Terkait pengecasan induktif sebagaimana diterapkan dalam perangkat ciptaan Wireless Power Consortium, hal itu didasari oleh temuan Nikola Tesla di abad ke-19. Tesla mengembangkan teori Faraday dengan menciptakan kopling induktif resonansi. Tesla menyetel arus agar sesuai dengan frekuensi resonansi kumparan dari dua gulungan tembaga yang berpasangan. Lewat frekuensi resonansi dua kumparan kawat itulah, listrik bisa ditransfer tanpa medium kabel. Dengan itu Tesla mampu menyalakan lampu pijar tanpa kabel. Secara umum, pengecasan induktif hanya terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, arus listrik alternatif atau AC. Bagian yang kedua, rangkaian listrik osilator. Bagian ketiga, kumparan transmisi atau transmission coil. Bagian keempat, receiver. Pada prinsipnya, wireless charger juga membutuhkan tembaga. Bukan untuk secara langsung mengaliri energi listrik ke ponsel, tetapi sebagai kumparan untuk membentuk gelombang elektromagnetik di perangkat charger. Makin banyak kawat tembaganya, makin kuat gelombang elektromagnetiknya yang diciptakan kumparan. Perangkat charger bekerja ketika dicolok ke sumber listrik. Listrik kemudian mengalir ke kumparan dan membentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu nantinya diserap oleh ponsel melalui kumparan di perangkat keras yang biasanya lebih kecil. Dalam prinsipnya, kumparan yang lebih besar secara otomatis akan mengisi daya kumparan yang lebih kecil. Masih ada sejumlah permasalahan dalam kerja charger wireless. Pertama, charger dan ponsel harus saling berdekatan untuk menjaga koneksi. Anda harus meletakkan ponsel tepat di atas perangkat charger wireless. Selain itu, penggunaan wireless charger masih menimbulkan kekhawatiran soal gelombang elektromagnetik yang dapat merusak perangkat lain di sekitar, bahkan kesehatan pengguna. Dan yang paling jelas, wireless charger mengisi daya lebih lamban daripada charger berkabel. Akui saja, belum ada teknologi nirkabel yang dapat menyaingi transmisi listrik melalui tembaga. Kami melakukan perbandingan pengecasan baterai ponsel berkapasitas 4000 mAh. Perangkat charger yang kami gunakan adalah Airfuk Oppo Wireless Charger 65 watt dan fast charger berkabel dengan daya yang sama 65 watt dengan teknologi yang sama, yakni SuperFUK. Hasilnya, wireless charger mengisi daya hingga 100% dalam waktu 30 menit. Sementara, charger berkabel mampu mengisi daya dalam waktu 25 menit. Tak jauh berbeda secara durasi, namun wireless charger menghasilkan panas ekstra sekitar 40 derajat Celcius. Produsen bahkan sampai harus menambah fan sebagai pendingin. Jadi, siapkah kita berpindah ke teknologi ini?